dan kita akan langsung melihat ya seperti apa sih kenangan-kenangan yang ditinggalkan oleh Haji Komar di mata keluarga dan juga sahabatnya. Ini dia. Biasa kalau di penderita kanker itu ada yang disebut sebagai relapse atau muncul kembali dan akhirnya didiagnosa adanya sel kanker kembali dan kita dari keluarga juga menjalani kemoterapi. Dan setelah 8 kali kemoterapi sekitar 2,5 minggu yang lalu terjadi komplikasi. Gitu. Jadi komplikasi karena Abah itu ada asma, kemudian juga asam lambungnya naik ketika setelah menjalani kemoterapi, makanya akhirnya diminta oleh tim dokter untuk rawat inap dulu. Di detik-detik terakhir pun kita masih bisa melihat semangat juang Abah gitu, karena kita tahu dari keluarga tuh Abah pikirannya tuh bukan dirinya sendiri, tapi pikirannya adalah lebih ke keluarga, lebih ke anak. Di sepanjang karirnya, Abah Komar dikenal sebagai pelawak yang jago memecah tawa, tapi juga ramah sebagai manusia. Tak pernah jumawa. Meski punya nama besar di pentas keartisan Indonesia, sosok Abah Komar terus hidup di hati rekan-rekan, terutama pada anggota 4 Sekawan. Saat mereka diundang ke sejumlah acara ketika Abah Komar sudah terserang kanker sekalipun, almarhum disebut tak pernah menunjukkan rasa sakit atau mengais rasa iba. Profesionalitas kerja tetap jadi utama, meski harus bergulat dengan rasa sakitnya. Dan di sepanjang proses pemulihan pula, seberat apapun itu kondisi, Abah Komar selalu menebar senyum, juga menitip banyak pesan penuh makna ke orang-orang terdekat. Dia orang yang selalu gembira, selalu happy, dan selalu memberikan motivasi nih kepada kita adik-adiknya, teman-temannya. Pada saat itu sudah terkena kanker, tapi dia nggak pernah ngeluh, nggak pernah cerita kalau dia sakit kepada panitia, nggak pernah diomongin, malah kita yang kasih unjuk. Lagi acara aja di panggung barengan, kalau tiba-tiba Mas Komarnya lengangan gitu ya, ngomongnya slow karena saking lemesnya, tapi dia nggak bilang sama para penonton, para jemaah bahwa saya lagi sakit. Mohon maaf, enggak. Kita yang kasih tahu bahwa Abah seperti tadi itu sedang sakit, sedang lemah, baru aja di kemo, iya. Abah Komar lebih dari sekedar legenda di dunia lawak. Bagi sejumlah orang, Abah Komar lebih dari sekedar pelawak. Untuk Eko Patrio misalnya, Abah Komar adalah orang pertama yang mengajarinya di dunia komedi. Juga orang yang tak pernah lupa memberi uang jajan ketika Eko awal-awal merintis karir, ketika ia masih duduk di bangku SMA. Besarnya jasa almarhum memecah ketir Eko Patrio, yang kini hidup nyaman sebagai komedian kondang, juga sinar terang karirnya di dunia politik. Kami semuanya komedian merasa kehilangan. Kalau untuk pribadi saya, Pak Haji adalah yang pertama kali mentorin saya. Yang mentorin saya menjadi komedian, yang ngajarin saya menjadi komedian, yang ngasih rejeki. Waktu saya masih belum jadi apa-apa, beliau yang pertama kali. Jadi kalau saya pulang ke rumah tuh, beliau udah bawa mobil, saya naik mobil gitu ya. Terus dia bilang dilarang, udah nggak usah naik mobil, uangnya disimpan aja. Udah ikut gua aja, dia bilang, ikut saya aja. Pulang tuh ke daerah, daerah Cengkareng gitu ya. Beliau ke Cengkareng, saya turun di Pesing atau di Danmogot. Saya nggak bakalan lupa
dengan kebaikan beliau gitu ya. Dari saya belum jadi, setelah jadi dan sebagainya tuh selalu dia mentorin saya terus, ngedoain saya terus. Jadi sekarang tuh sama keluarga beliau saya dekat. Abah Komar adalah wujud dari sosok yang tak pernah meratapi segala kondisi. Saat terbaring sakit, ketika kanker kembali terdeteksi di tubuhnya, Abah Komar masih terus menggantungkan impian mulia. Bersama 4 sekawan, Abah Komar bahkan sudah merancang rencana perjalanan haji bersama yang akan dilakukan di tahun 2025 ini. Tapi belum lagi ibadah haji terrealisasi, Abah Komar sudah lebih dulu berpulang ke pangkuan ilahi. Tahun 2025 ajak 4 sekawannya komplit. Alhamdulillah dikabulkan. Jadi kita rencananya tahun ini berempat berangkat haji bersama-sama. Akan berangkat haji bersama-sama dengan Abah Komar. Dan sudah beberapa bulan ini kita mengunjungi para calon jemaah haji sambil mencari jamaah yang akan berangkat kawan. Bersama kawan-kawan, Abah Komar tunjukkan kemuliaan sebagai manusia. Dan pada anak-anak tercinta, Abah Komar adalah sosok yang selalu ingin berguna bagi banyak orang di luar sana. Di usia yang tak lagi muda, satu asa Abah Komar, membuka sekolah seni Sunda secara cuma-cuma agar banyak orang menyelami nilai-nilai budaya. Lalu akankah keinginan Abah Komar ini diwujudkan anak-anak? Ada banyak karena Abah punya banyak cita-cita, dia punya banyak mimpi, tapi yang paling terus diulang-ulang itu Abah mau bikin sekolah Sunda. Abah mau bikin sekolah karawitan yang gratis buat orang-orang untuk belajar seni Sunda karena memang dia gemarnya di situ. Tapi sebenarnya bukan seni tapi nilai-nilai kesundaan. Nah, itu mungkin memang kita harus pelajari lagi untuk anak-anaknya karena seni ya kita tahu tapi kalau nilai-nilai Sunda itu harus diperdalam. Ya. Abah Komar telah tenang di pembaringan terakhirnya. Tapi segala canda, segala kebaikan hati, juga cita-cita yang ingin diwujudkan semasa hidup terus abadi. Selamat jalan Abah Komar, pelawak dengan senyum paling ramah yang tak pernah mengeluh.